Halo semuanya, kembali bersama saya Treview. Hari ini kita akan mereview cara print dan scan untuk printer Epson L6290 ya teman-teman ya. Bagaimana untuk cara print auto duplexnya atau print bolak-baliknya dan scan otomatis dengan menggunakan scan ADF-nya teman-teman. ADF itu auto document feeder ya teman-teman. Jadi dia sendiri narik teman-teman. Jadi otomatis ya teman-teman. Jadi gimana untuk caranya dan bagaimana kecepatan printnya, kita langsung saja review teman-teman. Oke teman, jadi kita akan langsung saja ya untuk melakukan printnya. Pertama-tama kita cek kertasnya harus ada teman ya. Kita udah cek kertas, ini tempat penyimpanan kertasnya teman. Ini udah taruh, kita harus atur ya teman. Kita kalau udah langsung kita masukin, dia taruh kertasnya memang di sini dan dia suruh kita atur A4 atau F4 ya teman. Yang di sini saya pakai A4 ya teman. Tidak cross aja teman-teman. Jadi udah, kita langsung ke laptop ya teman-teman ya. Gimana untuk proses print auto duplexnya teman-teman. Ini ada 2 slide ya teman-teman ya. Oke, ini ada 2 lembar yang sama teman-teman ya. Saya sengaja kasih sama, jadi teman-teman bisa tahu cara perbedaan untuk auto duplexnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Pertama-tama teman-teman harus install drivernya dulu ya teman ya, untuk driver Epson L6290. Karena saya sudah install, dia sudah tertera di sini ya teman. Jadi teman-teman harus ya, kalau print biasa langsung print aja sih teman. Kalau teman-teman ingin print auto duplex ya teman-teman, hasil printer dia ini awalnya off ya teman ya. Ini off. Ini harusnya awalnya off. Tadi saya udah coba. Ini harusnya off. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman. Jadi pencet printer properties. Ya di sini ada tulisan process printing ya teman ya. Teman-teman bisa pilih. Dia ada 4 pilihan teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai teman-teman inginkan. Untuk yang pertama, yang auto long edge blending ya. Ini kalau auto ya teman-teman, dia auto menarik kertasnya kembali. Untuk kedua ini dia otomatis ya teman-teman. Jadi dia pas print nanti dia otomatis narik kertasnya kembali dan print lagi. Kalau yang untuk manual, kita harus taruh kertasnya ke tempat penyimpanan kertas lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin kayak lihat apakah benar, takut salah, jadi dia tidak otomatis. Jadi udah print ya, nanti kita taruh ke tempat kertasnya lagi, dia nanti otomatis print lagi. Itu semacam bukan auto duplex sih teman-teman, itu semacam kayak kita print manual dan letakkan kertas seperti biasa ya teman ya. Jadi saya saranin untuk menggunakan auto ini aja, 2 ini ya. Ini yang terpenting sebenarnya. Oke, bedanya dengan long edge blending dan short edge blending. Jadi long edge blending kita langsung coba saja ya teman-teman. Pertama kita coba. Saya sudah tahu itu perbedaannya, kita langsung coba saja biar teman-teman paham ya. Ini kita coba long edge blending ini. Oke, don't need sense again aja. Oke, kita oke ya. Ini ada ini ya. Langsung kita print. Langsung ke printernya ya. Dia otomatis mencetak. Nah, ya. Ini otomatis teman, yang dimasuk otomatis ini teman. Jadi dia udah mau keluar kertasnya, dia narik lagi. Nah itu otomatis ya teman ya. Nah, dia narik lagi ke dalamnya. Nah, kalau yang untuk yang manual ya teman-teman, dia langsung keluar dan teman-teman harus letakkan lagi. Jadi saya saranin yang otomatis ya teman. Oke teman-teman.
Yang ini yang untuk yang long edge blending, yang long ya, bisa lihat teman-teman. Jadi untuk hasil ini, untuk kebalikannya juga sama, dibalik juga sama gitu. Dibaliknya sama. Ini yang untuk long edge blending ya teman-teman, baliknya sama ya. Nah, untuk perbedaan yang short punya, di belakangnya terbalik teman-teman. Ini gambarnya terbalik. Ini harusnya ini ke sini, ini sini ya teman-teman. Terbalik. Kita langsung coba saja. Ini kita langsung atur ke auto source ya. Auto source yang tadi kita udah yang longnya, ini source ya teman-teman. Bisa lihat auto punya ya. Langsung teman-teman bisa lihat. Ini yang short ya teman, dia sama otomatis, dia sama-sama bisa narik sendiri. Jadi saya saranin sih ya pakai yang auto aja teman, jadi otomatis narik ya teman. Yang manual dia sendiri nggak narik teman, jadi teman-teman harus simpan kertasnya. Nanti kita coba teman, jadi teman-teman bisa bedain ya. Oke teman, jadi ini sudah selesai. Ini yang short ya. Bedanya apa teman? Ini yang short sekali balik, nih dia terbalik gambarnya ya teman-teman. Ini yang short ya, short. Yang long dibalik sama dia gambarnya, sama atas sama ya. Yang short ya, yang short beda ya. Yang short atasnya ini gambarnya, di belakang gambarnya bawah ya teman. Bedanya itu ya teman ya. Jadi teman-teman yang ingin print yang misalnya brosur atau buku gitu, teman-teman bisa pastiin ya untuk kedua sisinya teman ya. Beda di sisinya sih aja ini teman-teman. Ini kan sama, jadi bedanya di long sama shortsnya. Sekarang nah, ini terbalik, yang ini shorts, yang ini long ya teman ya. Bedanya di situ ya. Oke, kita langsung yang manual teman-teman. Kita langsung ke manual. Nih kita ini manual yang long. Yang long edge blending dan ini sama ya teman-teman, yang longnya. Berarti saya tidak perlu jelasin lagi, dia sama dengan auto. Dia bedanya di auto dan manual saja. Kalau manual kita simpan kertasnya sendiri teman. Ya pakai manual teman-teman bisa lihat. Oke, kita print aja. Nanti dia akan muncul notifnya yang ini. Oke, dia akan muncul notifnya seperti ini. Nah, notifnya udah, dia akan lihat peringatannya teman. Ya, bisa lihat. Nah, jadi teman-teman harus manual. Ini. Simpan lagi kertasnya gitu teman. Reload. Ini taruhnya ya sesuai ya teman ya. Harusnya gini ya. Nariknya gini. Tulis down. Nah, nanti dia ada muncul notif ini. Kita tekan resume aja ya. Tidak otomatis narik lagi kan. Jadi itu yang disebut manualnya teman-teman ya. Jadi saya saranin sih lebih mempermudah teman-teman. Jadi teman-teman pakai yang ini aja, yang apa? Yang auto saja tuh. Ini karena saya salah letak tuh. Jadi dia printnya 2 kali ya teman-teman. Jadi saya salah letak. Harusnya letaknya di gini teman. Jadi dia putarnya ini, makanya dia muncul gini teman. Saya salah letak teman. Harusnya letaknya di gini ya teman.
teman-teman. Harusnya letaknya gitu. Kita coba lagi teman. Nih, saya salah letak ya teman-teman. Kita langsung coba lagi. Saya karena salah letak, dia lebih tebal cetaknya kedua kali teman. Saya letak untuk posisi J. Saya saranin auto lah teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah, dia hisap sendiri lalu print lagi ya teman. Oke, ini tinggal letak aja. Letak lagi teman, harusnya letaknya seperti ini ya teman. Tadi saya salah letak. Di down aja. Nah, teman-teman, dia akan muncul notif di sini. Tekan resume aja. Nah, ini bolak-balik teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah untuk letak ya teman-teman. Kalau salah letak ya kita rugi kertas ya teman. Masalah teman-teman. Bisa pencet teman. Oke. Jadi perbedaan di situ. Jadi rekomen saya tuh untuk yang auto saja teman-teman. Jadi auto lebih mudah, lebih mempermudah teman-teman ya. Oke, kita langsung untuk cara nge-scan-nya teman. Cara scan-nya gimana ya? Kita keluarin dulu. Cara scan-nya kita pakai Epson Scan ya teman ya. Epson Scan 2 ya teman ya, ini. Epson Scan 2. Jadi teman-teman harus install drivernya dulu. Drivernya bisa di-download di internet teman. Ini settingannya. Nah, ini dokumen. Oke, ini ada dokumen dan foto mode. Jadi kita pakai dokumen aja biasanya. Ini default setting. Ini auto detect. Jadi teman-teman mau pakai yang ADF dari atas atau dari kacanya, jadi terserah teman. Kita langsung pakai yang ADF aja. Atau auto detect nggak apa-apa sih teman. Kalau pilih, ini kita langsung pilih ADF. Karena kita langsung mau coba. Kertas yang kita mau scan A4. Dia juga bisa scan sampai yang legal teman. Karena kita coba kertas yang A4, kita pilih A4. Kita scan yang warna. Ini resolusi ya normalnya 300 itu teman. Ini kita mau simpan di mana dokumennya. Oke, kita simpan di dokumen. Oke, ini image-nya PDF. Oke, kita langsung scan teman. Karena ini bolak-balik ya teman. Bolak-balik sama aja teman ya. Kita coba scan otomatisnya teman. Jadi dari atas dia scan-nya. Ya, ada bunyi teng. Nah, berarti teman-teman udah bisa scan. Dia sensornya teman. Bisa didengar lagi. Nih, saya ulangi. Ya, teman-teman ada suaranya. Ini dieratkan saja. Oke, teman. Jadi kita kembali ke ini. Langsung pencet scan aja, teman. Di laptopnya. Scan. Nanti dia otomatis. Nih, dia otomatis tarik ya, teman. Ya, satu persatu narik, teman. Ya, satu persatu. Jadi untuk yang teman-teman ingin memiliki printer yang sekalian scanner yang bisa otomatis, ini udah cukup sih teman. Atau 5290 udah cukup sih teman. Kalau teman-teman yang nggak mau ingin auto duplex, ya print auto duplex, ini udah pas sih teman ya. Bisa dilihat. Oke. Ini udah selesai teman-teman. Oke, ini udah selesai teman. Cepat ya teman ya, otomatis ya teman. Ini hasilnya. Bisa dilihat hasilnya di sini ya teman-teman. Dia jadi satu file ya teman. Nih, gabung dia sama teman. Tuh.
Oke teman, jadi langsung dia masuk ke file kita ya, jadikan PDF. Ini yang kita scan. Ada 1, 2, 3, 4 lembar ya teman. 1, 2, 3, 4 ya. Oke teman. Oke teman, jadi sekian dulu dari video saya untuk mereview cara print auto duplex atau print bolak-balik dari printer Epson L6290 dan scan otomatisnya teman-teman, untuk scan lewat ADF auto document feeder teman-teman. Jadi semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata. Dukung channel saya terus untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman, untuk lebih berkembang channel saya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.